semuanya, perkenalkan nama aku Zelika Mutiara Stedina dengan NIM V1321083. Aku dari Prodi Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan beberapa tutorial dalam menggunakan Excel. Oke, lanjut. Yang pertama ada dalam menggunakan fitur Goal Sheet. Nah, di sini udah ada beberapa data, yaitu dari PT Smartmart Indonesia Maju. Nah, kali ini kita akan menggunakan fitur Goal Sheet. Jadi, Goal Sheet itu merupakan sebuah fitur ya guys, bukan sebuah rumus. Goal Sheet itu dapat kita jumpai di data, lalu di What If Analyze di sini. Nah, di sini nanti akan ada fitur Goal Sheet ini. Nah, yang pertama, di sini ada berapa pertanyaan? Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama ada berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, dan yang kedua adalah berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 150 juta. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu nih omset penjualan dan total modal. Yang pertama adalah omset penjualan. Untuk omset penjualan sendiri adalah dari sama dengan kemudian dari harga smartphone dikali dengan jumlah smartphone yang terjual, kemudian langsung di enter. Kemudian yang kedua adalah total modal. Total modal itu rumusnya adalah sama dengan kemudian modal per smartphone yang ini yang 1.900.000 dikali dengan total smartphone yang terjual itu 20 juta ini. Kemudian di enter. Nah, total modalnya sudah ketemu 38 juta. Jadi ketika kita berhasil menjual 20 unit smartphone, maka keuntungan yang kita dapatkan ada 46 juta. Dan total modal yang kita keluarkan ada sebesar 38 juta. Sehingga selanjutnya adalah kita akan menghitung keuntungan bersih. Gimana caranya? Yaitu sama dengan dari omset penjualan dikurang dengan total modal. Langsung di enter. Nah, keuntungan bersihnya sudah dapat di angka 8 juta. Kali ini kita akan mencari nih berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Kan kalau diubah satu persatu kan ada ribet ya teman-teman. Jadi kita menggunakan fitur Goal Sheet, yaitu buka ke data. Ini ada data, kemudian ke What If Analyze yang ini. Kemudian kita pilih fitur yang Goal Sheet. Oh, ini udah muncul text box, yaitu yang pertama ada set cell, yaitu sel apa yang mau kita setting atau kita ubah kayak gitu tuh. Dan di sini kita akan mengubah tentang keuntungan bersihnya. Keuntungan bersihnya ya. Ke value, kita mau cari berapa nih, yaitu 50 juta. Ketik aja 50 juta tanpa menggunakan titik maupun koma. By changing cell, jadi sel apa yang mau kita ganti kayak gitu tuh untuk mendapatkan value 50 juta, yaitu dari smartphone terjual yaitu 20 ini. Lalu klik OK. Nah, di sini langsung kita klik OK aja. Nah, di sini udah ketemu ya teman-teman. Jadi kita harus menjual sebesar 125 unit agar kita mendapatkan keuntungan bersih dengan total 50 juta. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Sama kayak tadi caranya, kita ke data, lalu ke What If Analysis, lalu kita ke fitur Goal Sheet. Nah, ini kita set sel apa yang mau di-set, yaitu kita akan ngeset keuntungan bersihnya. Ini kita ganti ke value 150 juta. By changing cell, kita mengubah yang smartphone terjualnya ini. Lalu kita klik OK. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini langsung nih teman-teman. Langsung ketemu kita harus menjual sebanyak 375 unit agar kita bisa mendapatkan keuntungan bersih dengan nilai 150 juta. Itu untuk yang pertama, yaitu Goal Sheet. Selanjutnya, next.
Oke, selanjutnya kita akan beralih ke tutorial yang kedua, yaitu penggunaan solver. Jadi di Excel ini ada fitur yang namanya solver ya teman-teman. Dan solver itu ada di data, kemudian di pojok kanan. Memang mungkin ada beberapa dari teman-teman, device-nya teman-teman yang mungkin belum ada solvernya. Itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nanti akan aku tunjukin gimana caranya untuk memunculkan solver ini. Nah, jadi solver itu digunakan untuk membantu kita dalam mencari nilai minimum atau nilai maksimum dari value yang kita cari. Contoh kayak di sini dia ada data nih. Nah, aku mau cari nih total keuntungan yang paling maksimal itu berapa kayak gitu. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Kan di sini aku udah ada solver. Nah, cara untuk memunculkan solver itu adalah yang pertama kita ke file, kemudian kita pilih yang option ini ya. Nah, kemudian kita ke yang add-ins. Di sini ada solver add-ins, terus langsung kita go. Ini langsung dicentang aja semua, lalu kita klik OK. Tidak muncul solver di sini di data, terus di pojok kanan sini. Nah, kalau udah, kita langsung untuk menghitung nilai maksimum dari total keuntungannya. Yang pertama adalah klik solvernya ini. Nah, di sini udah ada beberapa dialog ya teman-teman. Yang pertama adalah set object. Jadi kita mau ngeset yang mana sih yang mau kita ubah, yaitu yang total keuntungan ini. Tuh, kita mau ubah ke maksimal, minimal, atau ke value sekian gitu. Nah, di sini kita mau ke maksimal, makanya kita pilih yang maksimal. By changing variable values, mana yang mau kita ubah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu dari jumlah yang harus kita buat, mulai dari kopi gula aren, kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, dan cappuccino. Semuanya diklik, di blok aja langsung. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, yaitu ada kapasitas produksi, model yang dimiliki, dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang ada pada data. Nah, di sini tuh kita juga harus masukin ya teman-teman, misalnya kan batasan-batasan yang tidak bisa kita lampaui. Itu caranya adalah dengan ketik add ini, klik. Nah, di sini adalah style reference, yaitu yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Maka kita blok dari ini, dari jumlah yang harus dibuat dari kopi gula aren hingga cappuccino. Terus ini kita pilih yang int. Itu jadi kayak bulat gitu, integer kayak gitu. Terus kita add. Terus yang kedua, total jumlah yang harus dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, yang itu kita blok lagi, jumlah yang harus dibuat. Nah, soalnya yang ini adalah harus sesuai, berarti sama dengan. Klik sama dengan, lalu yang constraint ini kita pilih yang kapasitas produksi. Yang ini. Lalu klik add. Selanjutnya yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Berarti jumlah yang dibuat yang ini tidak lebih dari, berarti kurang dari, ini sudah kurang dari. Yang constraint itu adalah perkiraan penjualan per hari, ini kita blok lagi. Kemudian kita add. Dan yang terakhir adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, ini total modal mana? Ini total modal tidak boleh lebih dari, tidak boleh lebih, berarti ini kurang dari. Oke, udah benar. Modal yang dimiliki yaitu 2 juta. Lalu kita klik add. Nah, kalau udah semua bisa langsung di close. Kemudian kalau udah ini diabaikan aja, langsung di solve. Ini klik. Ini udah keep solver solution, langsung diklik OK. Tada! Muncul. Sebentar ya teman-teman. Oke, semuanya maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan, jadi kita ulangi yang solvernya. Yaitu yang pertama adalah set objective.
Nah, di situ kita mau ngeset mana nih yang mau kita ganti nilainya, yang mau kita setting nilainya. Kan kita mau nyari keuntungan yang maksimal, maka yang mau kita set adalah yang ini, yaitu total keuntungan. Kemudian mau kemana nih, ke maksimal, minimal, atau ke value tertentu. Nah, kita kan mau ke maksimal, lalu klik aja maksimal. By change variable cells, kita mau ngubah cells yang mana yang mau diubah kayak gitu. Nah, kita pilih yang ini. Dan jumlah yang harus dibuat dari berbagai item, yaitu semua itemnya. Kemudian udah semua. Nah, di sini ada beberapa ketentuan atau batasan-batasan yang kita tidak boleh melebihinya. Maka kita masukin app ini. Ya, hilang. Jadi, nah ini udah keluar teman-teman. Jadi yang pertama adalah jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, itu kita blok ini jumlah yang harus dibuat. Kemudian tandanya ini kita pilih yang int kayak gitu. Terus kalau udah kita add. Kemudian yang nomor 2 adalah total jumlah yang harus dibuat. Yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, kita klik yang total jumlah. Nah, ini pilih yang total ini. Sama dengan constraint-nya itu adalah kapasitas produksi, yaitu 230. Udah kita add. Kemudian yang ketiga adalah jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, kemudian kalau udah kita blok jumlah yang dibuat ini kurang dari sama dengan tidak kurang dari sama dengan constraint-nya adalah kita blok yang perkiraan penjualan per hari ini. Kemudian kalau udah kita add. Dan yang terakhir adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Total modalnya yang ini kurang dari sama dengan udah, constraint-nya adalah modal yang dimiliki, yaitu 2 juta. Kemudian kalau udah kita klik add, udah semuanya, maka kita close langsung aja. Udah, ini udah biarin, langsung kita solve dan klik OK. Tada, sudah muncul langsung teman-teman. Jadi total keuntungan yang paling maksimal yang bisa Excel pecahkan adalah sebesar Rp1.410.000 dengan total modal Rp1.580.000. Jadi jumlah yang harus dibuat adalah sekian, dan di sini ada kosong strip, yaitu di bagian bubble milk tea. Kenapa bubble milk tea tidak membuat atau tidak harus dibikin? Karena di sini terlihat harga modalnya cukup banyak dengan keuntungan yang paling sedikit. Maka mungkin menurut Excel, daripada kita bikin bubble milk tea mengeluarkan banyak modal tapi kita mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka bisa jadi jumlah yang harus dibikin dari bubble milk tea itu ditaruh di tempat yang lain sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Seperti itu teman-teman untuk yang bagian solver. Kemudian kita akan next ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menghitung CAC atau Customer Acquisition Cost. Nah, apa sih CAC itu atau Customer Acquisition Cost? Jadi CAC is how much does it cost the company in advertising to get one brand new customer. Jadi kayak berapa banyak dana yang perusahaan keluarin untuk mendapatkan satu konsumen baru. Nah, jadi kalau kita tahu berapa banyak customer yang buy on your product, over their lifetime or CLV, kita dapat compare antara CLV to CAC to understand the profitability. Nah, di sini udah ada beberapa data seperti marketing cost, itu ada pay advertising dan other marketing. Kemudian ada sales dan di sini ada customer. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 customer, yaitu yang pertama adalah new customer yang paid. Jadi customer baru, satu customer baru yang kita dapatkan ketika dia melihat iklan kita. Nah, yang kedua adalah new customer organic. Kalau organic itu berarti customer
yang kita dapatkan kalau dia tuh tanpa melihat iklan kita. Jadi ketika dia browsing terus dapat web kita, kemudian dia payment di produk kita, nah itu adalah customer organic. Kemudian yang ketiga adalah returning customer, itu customer yang emang udah pernah beli barang kita di bulan sebelumnya, kemudian dia akan beli lagi di bulan-bulan kedepannya. Nah, langsung aja kita hitung. Yang pertama adalah paid CAC. Oke, untuk paid CAC caranya adalah klik sama dengan, oh ya, paid CAC itu digunakan untuk mencari berapa sih pelanggan baru yang kita dapatkan dari iklan tadi. Cara menghitungnya adalah ketik sama dengan, lalu pilih yang total paid ads. Kemudian kita enter. Nah, kalau udah kita langsung drag aja ini ke kanan. Sebentar. Nah, kalau udah kita drag ke kanan. Nah, di sini langsung ketemu adalah PCS-nya. Kemudian yang kedua adalah kita cari yang blended CSC atau jumlah pelanggan baru yang kita dapatkan baik dari iklan paid maupun dari iklan organik. Caranya ada klik sama dengan, kemudian pilih yang paid ads, Nah, ini kemudian dibagi dengan atau garis miring, kemudian kita ketik sum. Nah, kemudian kalau udah kita blok yang new customer paid and organic. Kemudian kalau udah kita tutup kurung and answer. Oke, kalau udah kita langsung kayak tadi kita drag ke kanan. Kita sudah mendapatkan totalnya dari baik itu paid CSC maupun blended CSC. Jadi mudah bukan? Oke, next kita akan ke materi selanjutnya. Baik, untuk soalnya adalah kita akan membandingkan apakah layak untuk mendapatkan satu customer baru, kita harus mengeluarkan dana sebesar sekian. Kalau tadi ada $12, maka kita akan mencoba menghitungnya di customer retention on cohort analysis ini. Jadi kayak apakah layak gitu. Jadi kita akan membandingkan dananya itu. Nah, di sini udah ada beberapa data. Dimulai dari ada bulan 0, bulan 0 ini adalah bulan Januari. Ya, kemudian di bulan Januari ini di sini kita udah mendapatkan pelanggan baru dengan total 35. Kemudian di bulan selanjutnya pelanggan barunya masih tetap 35 dan di bulan Maret pelanggan barunya kita berkurang menjadi 30. Begitupun seterusnya hingga di Desember tinggal 9 pelanggan baru aja. Nah, selanjutnya adalah customer retention by cohort. Ini caranya untuk menghitung ini, kayak kita menghitung persentasenya. Itu dengan cara ketik sama dengan, kemudian pilih yang ini, yang D6 ini, yaitu yang 35, kemudian dibandingin atau garis miring dengan ini lagi. Tapi kita kunci dulu sebelum itu dengan menggunakan simbol dolar. Kemudian jika sudah kita enter, udah muncul 100%. Nah, ini kalau udah bisa kita drag ke samping, lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini udah muncul bahwasanya di bulan pertama itu masih 100% hingga di bulan kedua dan akan berkurang menjadi 26% di bulan Desember. Yang 0% ini kan belum ada datanya, jadi bisa kita hapus dulu aja.
kalau udah biar kita gampang bacanya ini di blok. Kemudian di conditional formatting ini kita kasih color scales. Nah, di sini kelihatan kita pilih yang ini, bebas sih mau pilih yang mana, tapi kalau ini kayak lebih kelihatan aja. Jadi kalau hijau tuh udah aman, tapi semakin ke kanan akan semakin merah, berarti semakin merah dan semakin tidak aman, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian ini, net revenue by cohort. Nah, di bagian net revenue ini kita menghitung jumlah omset dari setiap pelanggan baru. Nah, untuk melihat persentasenya adalah sama seperti tadi. Sama seperti tadi kan udah pakai rumus ya. Jadi kita tinggal copy aja, mana nih? Tinggal kita blok, terus kita copy deh. Dan ini kemudian ini kita copy di sini. Nah, ini nih udah kelihatan kan bahwasanya di sini udah ada 100%, 100%, 91%, dan seterusnya hingga 26%. Tapi di sini ada yang lebih dari 100% kemungkinan tuh. Nah, di situ tuh pendapatan pelanggan baru tuh bisa naik atau mungkin gara-gara dia mendapatkan diskon atau promosi dari kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cumulative lifetime revenue by cohort. Nah, di sini kita akan melihat berapa hasilnya, yaitu dengan cara klik sama dengan, lalu pilih yang di net revenue by cohort, itu pilih yang ini, yang 1,750, kemudian di enter, yang ini, aku ngomong sebentar. Nah, untuk menghitung kumulatifnya adalah yang pertama klik sama dengan, lalu pilih yang di net revenue yang bulan pertama bulan Januari, kemudian klik enter. Untuk kolom selanjutnya, karena ini kumulatif, maka kita tambahkan di bulan selanjutnya, yaitu klik sama dengan, pilih yang ini, yang di net revenue ini, yang di kumulatif ini, kemudian plus 1. Plus satunya yang ini. Kemudian kita enter. Kemudian kalau udah kita drag ke samping. Nah, kalau udah drag ke samping, kita langsung drag ke bawah. Drag ke bawah, kita klik semuanya. Kita blok semuanya. Ini kita turunin drag ke bawah. Tada, udah muncul ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa data yang tidak valid karena memang ini belum ada. Nah, ini nanti kita hapus aja, langsung kita hapus. Sama kayak tadi, kita blok ininya, kemudian pilih yang conditional formatting, pilih color scales, dan pilih warna ini, warna suka di kalian. Nah, di sini udah kelihatan ya kalau kumulatif revenue-nya, lifetime revenue-nya tuh sekian, yaitu dari 1
$1.000 menjadi 3.000 hingga seterusnya menjadi 14.000. Kemudian selanjutnya adalah menghitung customer lifetime revenue by cohort. Yaitu caranya adalah customer lifetime revenue itu digunakan untuk menghitung rata-rata omset yang kita dapatkan dari setiap pelanggan baru kita. Nah, caranya adalah klik sama dengan, lalu kita pilih yang di cumulative lifetime revenue yang ini yang 750, kemudian kita bagi dengan yang ada di awal tadi, yaitu yang $35 tadi. Kemudian jangan lupa kita kunci dulu, jangan lupa ini shift 4 dengan tanda dolar, kemudian kita enter. Dia muncul yaitu $50. Kemudian kalau udah bisa kita drag ke kanan hingga pada bulan Desember. Lalu kalau udah kita bisa drag ke bawah lagi. Nah, udah ketemu untuk bagian customer lifetime revenue-nya. Nah, yang ini yang belum ada datanya bisa kita hapus lagi aja. Kemudian sama seperti tadi kita blok datanya. Kemudian kita beli warna di conditional formatting, pilih yang color scales dan pilih suka hati kalian mau yang mana. Kemudian selanjutnya, nah di sini bisa kelihatan ya teman-teman bahwasanya kayak rata-rata omset yang kita dapatkan setiap pelanggan barunya itu ternyata semakin bertambah setiap bulannya. Nah, di sini kita bandingin nih sama si AC-nya. Nah, di sini ada gross margin dan si AC-nya. Nah, di customer lifetime value ini kita akan bandingin ya guys ya, apakah dengan mengeluarkan CIC sebesar $150 itu apakah layak gitu. Nah, caranya adalah dengan klik sama dengan, lalu kita pilih yang ini, yang lifetime revenue-nya nih, kemudian kita kali dengan gross margin kita, yaitu sebesar 65%. Sebelum kita enter, kita kunci dulu di antara huruf Q. Jadi antara sebelum huruf Q kita kasih tanda dolar, dan setelah huruf Q kita kasih tanda dolar. Nah, setelah ini bisa kita enter, ketemu yaitu di bulan pertama adalah $33. Ini kita bisa drag langsung ke samping hingga bulan Desember dan kita drag ke bawah. Ini kurang satu lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang seperti biasa, ada yang tidak ada datanya, bisa kita hapus aja. Hapus data, hapus yang tidak, salah sesat lagi. Ini. Biar lebih gampang bacanya bisa kita kasih warna lagi, yaitu dengan cara kita blok semua, kemudian kita pilih ya bagian conditional formatting dan color scales, kita pilih yang ini aja. Nah, di sini dapat kita simpulkan kan kalau dilihat dari CIC-nya atau pengeluaran kita untuk melakukan paid advertising mendapatkan satu customer baru itu sebesar $115 maaf. Dan keuntungan yang kita dapatkan di bulan Januari adalah sebesar
$33. Jadi menurut kalian layak apa enggak? Tapi tunggu dulu. Itu kan baru di bulan pertama. Kita lihat nih di bulan-bulan selanjutnya. Seperti contohnya di bulan April ini udah mulai di $123 hingga bulan Desember itu sebesar $294 keuntungan kita. Maka jika dilihat dari keseluruhannya dapat disimpulkan adalah sangat layak atau dapat memberi keuntungan yang cukup besar. Jadi bila kita mengeluarkan dana sebesar $115 untuk satu orang customer. Itu teman-teman. Baik, yang ini udah selesai, kita lanjut ke yang satunya lagi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu mengenai pricing. Nah, di worksheet yang pertama ini mengenai linear demand curve, udah ada perintah yaitu buatlah kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Nah, di sini udah ada data. Yang pertama ada price, yang kedua ada demand, dan di sini juga udah ada rumusnya mengenai linear demand curve. Nah, untuk price-nya sendiri, yang pertama adalah ketika harganya ditetapkan dengan $90, maka demand atau permintaannya akan menjadi 1.000. Dan ketika harga dinaikkan menjadi $90,90, maka demand atau permintaannya turun menjadi 980. So, pertanyaannya adalah berapa demand kalau price-nya atau harganya dinaikkan menjadi $91,80. Jadi langsung aja caranya. Yang pertama adalah kita blok dulu datanya dari yang price ke demand hingga ke sini nih. Kemudian kita pilih yang insert, kita pilih yang charts, pilih yang scatter ini, yang titik-titik ini. Nah, kalau udah kan jadinya seperti ini. Nah, di sini nih Excel ini bacanya kebalik, teman-teman. Jadi kita harus nge-switch dulu. Nah, dan titik biru ini bisa diklik. Lalu kita klik kanan, add trend line. Ini pilih yang linear, lalu scroll ke bawah dan kita centang yang display equation on chart. Udah kita close. Oke, nah di sini udah muncul persamaan Y sama dengan min 22,22 X ditambah 3000. Nah, habis itu persamaan ini akan kita gunakan untuk mencari demand. Kan tadi kan Excel bacanya kebalik. Nah, berarti ini juga dibalik persamaannya. Jadi demand sama dengan sini aja. Demand sama dengan rumusnya kan A dikurangin B dikali P. Nah, berarti A-nya itu 3000 dikurangin 22,222 dikali price. Nah, kalau udah ketemu rumusnya, kita langsung masukin nih di demand ini. Sama dengan 3000 dikurangin 22,222 dikali price. Berapa price-nya adalah $91,80. Oke, kita enter. Nah, langsung ketemu. Jadi, ketika harganya kita naikkan lagi menjadi $91,80, maka permintaannya akan menurun lagi menjadi 960 orang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke power demand curve. Nah, kalau di power demand curve ini, kita langsung aja masukin rumusnya. Jadi nggak usah cari persamaannya kayak tadi tuh, nggak. Tapi nanti. Nah, sekarang kita langsung masukin ke rumusnya aja. Kan di sini ada A dikali P pangkat B. Nah, A-nya itu nanti kita estimasiin terlebih dahulu. Terserah kalian mau berapa. Kalau aku sih mau 1 juta aja, biar cantik hasilnya. Kemudian P-nya itu adalah price, yaitu $90. B-nya itu elastisitas ini. Nah, kalau ini kan elastisitasnya 2, berarti nanti masukin ke rumusnya adalah minus 2. Seperti itu. Kalau udah, kita langsung masukin aja sama dengan A-nya ini dikali price, pangkatnya itu adalah shift angka 6 ya, simbol itu minus 2.
Nah, ini kalau udah kita pilih ke general, di custom ini pilih general, sama komanya dihilangin satu persatu. Nah, udah ketemu nih, kalau demand-nya itu cuma 123. Nah, mari kita coba pakai fitur goal seek biar kita bisa tahu nih kalau kita mau demand-nya 1000 itu price-nya harus berapa kayak gitu itu. Kita langsung ke data, kemudian ke what if analysis, pilih yang goal seek. Nah, di goal seek ini kita set cell-nya adalah yang demand. Itu yang ini. To value, kamu mau ke value berapa? Aku mau ke 1000. Kemudian by changing cell mana yang mau kamu ubah, yaitu pilih yang A, kan tadi A nya masih estimasi. Nah, kita mau coba nih kalau demandnya 1000, A nya tuh dapat berapa gitu. Kemudian klik OK, ini klik OK. Nah, di sini udah ketemu kalau kita mau demandnya 1000, maka A nya kita itu harus 8.100.000 seperti itu. Kemudian lanjut ke isi yang bagian titik-titik ini. Untuk mengisi yang bagian demand yang kosong ini, kita langsung masukin ke rumusnya aja. Yaitu rumusnya adalah sama dengan A, pilih yang ini karena ini udah bukan estimasi lagi. Kemudian kita kunci dulu biar nggak lari-lari, biar nanti hasilnya bisa tepat, yaitu dengan cara Fn plus F4. Nah, alias udah ada simbol dolar di antara huruf B seperti itu. Kemudian kita kali price, pilih yang 50 ini, pangkat minus 2. Ini di enter. Oke, udah ketemu. Lalu kita caret ke bawah, tarik aja ke bawah. Nah, udah dapet nih demandnya. Jangan lupa ganti ke general. Kalau masih seperti ini, nggak usah panik. Nih, komanya tinggal dihilangin aja, nggak apa-apa. Kita hilangin satu persatu komanya. Nah, kalau udah gini udah kelihatan ya teman-teman kalau demandnya bener kan tadi yang kalau harganya $90 maka demandnya bisa mendapatkan 1000. Nah, kalau biar lebih jelas lagi kita pakai kurva, caranya adalah di plot, lalu pilih insert, pilih yang chart, lalu pilih yang scatter ini, terus nah udah gini. Ini kan tadi dia bukan linear, ini power, makanya ini udah nggak kebalik. Jadi langsung aja kita klik titik biru ini, lalu klik kanan, pilih add trend line, dan pilih yang power. Soalnya yang paling pas itu power. Jadi kalau yang eksponensial tuh garisnya tuh tidak sesuai dengan titik-titiknya. Jadi yang paling sesuai adalah yang power. Nah, seperti ini teman-teman. Kan kalau pakai kurva mungkin bisa lebih mudah kali ya membacanya. Gini, jadi kalau harganya kalau harganya tinggi maka permintaan pun juga langsung ikut menurun seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita ke bagian worksheet yang ketiga, yaitu optimizing price yang linear. Nah, di sini udah ada data mengenai price dan demand, dan ada juga mengenai unit cost. Jadi satu unit yang kita buat itu harganya adalah $59 produksinya. Jadi kita mengeluarkan uangnya tuh $59. Nah, di sini kita harus mengisi dulu nih best price-nya. Itu bisa diestimasiin. Kalau saya sih pilih coba yang $70. Nah, untuk mencari demand seperti tadi caranya, yaitu kita blok dulu dari price demand ini. Kemudian kita pilih yang insert, pilih yang charts, pilih yang scatter, pilih yang ini.
Nah, jangan lupa untuk dibalik karena ini masih ke linear ya teman-teman. Jadi kita switch. Kalau udah, pilih yang titik biru ini, kita klik kanan, add trend line, pilih yang linear, kemudian scroll ke bawah dan display equation on charts-nya dicentang. Udah kita close. Nah, udah muncul persamaannya untuk mencari demand. Tadi rumusnya adalah sama dengan A dikurangin B dikali price. Nah, untuk A-nya itu adalah 15.000 dikurangin B-nya itu 133,33 dikali dengan price-nya yaitu $70 ini estimasi. Kalau udah kita enter, dapat di angka 5,666. Nah, untuk profitnya itu udah ada rumusnya ya teman-teman. Jadi langsung kita masukin aja yaitu sama dengan price buka kurung price dikurangin unit cost tutup kurung dikali dengan demand. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah ketemu profitnya dengan base price-nya $70. Kita akan mendapatkan profit 62.000. Tapi tunggu, ini belum yang maksimal. Kan ini masih estimasi. Jadi untuk tahu maksimalnya kita pakai fitur solver, yaitu seperti yang kemarin yaitu data. Kemudian kita pilih yang di pojok ini, solver. Kita klik. Nah, set objektifnya mana nih yang mau kita ubah, yaitu kita mau mengubah profit. Profitnya ke apa? Maksimal, minimal, atau value tertentu. Kita mau yang maksimal. Page changing variable cell, kita mau mengubah yang best price. Nah, kalau udah kan ini udah nggak ada batasan atau ketentuan, jadi langsung aja kita solve. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah dapat bahwasanya ini udah yang paling maksimal menurut Excel, yaitu profit paling maksimal menurut Excel yang bisa kita dapatkan adalah $95.415 dengan harganya adalah $85,75. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke worksheet selanjutnya yaitu optimizing price linear yang kedua. Nah, bedanya tuh kalau yang kedua ini kita produknya, barangnya tidak cuma satu, tapi juga ada anakannya. Contohnya di sini adalah ada produk printer dan ada produk cartridge-nya. Oke, langsung aja seperti tadi kita harus mengestimasikan dulu best price-nya. Kalau di sini mari kita coba pakai angka di $70. Kemudian untuk mencari demand masih sama seperti tadi. Kita blok dulu yang price sama demand ini, kemudian kita pilih yang insert, pilih yang chart, pilih yang scalar. Nah, kemudian jangan lupa dibalik, di switch. Nah, kalau udah gini kita klik titik birunya, kita klik kanan, add trend line, lalu pilih yang linear, scroll ke bawah, jangan lupa dicentang yang display equation on chart. Kalau udah kita close. Nah, di sini udah ada persamaannya, itu minus 133,33 F ditambah 15.000. Masukin ke bagian demand rumusnya, yaitu sama dengan 15.000 dikurangin 133,33 dikali price, yaitu yang $70 yang best price ini. Kemudian di enter. Nah, demandnya udah dapat sekian. Jangan lupa diubah ke general. Kemudian komanya dihilangin. Nah, kemudian kita mencari total profit. Di sini udah ada rumusnya ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masukin, yaitu sama dengan buka kurung price yang ini dikurangin
unit cost, yaitu yang ini, yang atas ini, yang $59, tutup kurung, dikalikan dengan demand, yang ini, kemudian tutup kurung lagi, ini ditambah, buka kurung, pilih yang demand, kemudian dikalikan dengan cartridge per printer, kemudian dikali dengan profit per cartridge. Kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Nah, di sini udah ketemu nih teman-teman total profit yang bisa kita dapatkan jika base price-nya ada $70, yaitu sebesar 470,353 dolar. Tapi tunggu, ini masih belum maksimal. Kalau kita ingin mengetahui profit maksimal yang bisa kita dapatkan, kita bisa menggunakan fitur solver lagi seperti tadi. Itu caranya masuk ke data, pilih solver. Nah, di sini set objektifnya adalah total profit. Kita mau mengubah ke maksimal by changing variable sales, yaitu yang base price ini. Nah, di sini kan ada batasan ya teman-teman, yaitu price-nya adalah tidak ada, ternyata tidak ada batasannya. Maaf teman-teman. Jadi kalau udah langsung aja kita solve. Klik OK. Nah, di sini udah ketemu nih teman-teman, ini udah bukan estimasi lagi ya. Berarti untuk mendapatkan total profit kita harus memberi harga, yaitu base price-nya ada $50, sehingga total profit yang paling maksimal yang bisa kita dapatkan adalah sebesar $525,19. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di bagian worksheet terakhir, bagian pricing, yaitu kita harus mengoptimalkan price seperti tadi, tapi kalau tadi linear, sekarang yang polinomial. Nah, di sini juga udah ada unit cost, yaitu $90. Terus udah ada berapa harga, yaitu mulai dari low hingga high. Kemudian di sini juga udah ada demand. Nah, seperti tadi kita harus menentukan estimasi price terlebih dahulu. Di sini aku ambil yang $1,50. Kemudian untuk demand seperti tadi kita blok dulu dari price hingga demand ini. Kemudian kita pilih insert, kita pilih charts, pilih yang scalar, kita pilih yang ini. Nah, kalau tadi kan linear, kita kembali. Nah, ingat ini udah bukan linear, jadi kita udah nggak usah membalikkan ininya lagi. Apa namanya, kurvanya. Jadi kita tinggal klik titik biru, kita pilih klik kanan, pilih add trend line, lalu pilih yang polinomial sesuai dengan namanya tadi. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih yang display equation on charts untuk mendapatkan persamaan yang akan kita gunakan mencari demand. Nah, di sini udah ketemu nih persamaannya, yaitu minus 44 x kuadrat ditambah 136 x dikurangi 45. Kita masukin aja langsung ke dimensinya, yaitu sama dengan minus 44 dikali dengan X, yaitu dengan price. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian tambah 136 dikalikan dengan price. Kemudian dikurangi 45. Nah, di sini udah ketemu demand-nya adalah 60. Nah, kemudian kita akan menghitung profit. Di sini juga udah ada rumusnya, jadi langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung, pilih yang price, dikurangi dengan unit cost, kemudian tutup kurung, dikali dengan demand. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ketemu bahwasanya profitnya adalah $36, tapi dengan price yang masih estimasi, yaitu $1,5. Nah, untuk kita menentukan profit yang paling maksimal, kita menggunakan fitur solver lagi teman-teman, yaitu pilih ke data, lalu ke solver,
Nah, di sini kita akan set objeknya yaitu yang profit. Pilih yang profit. Kemudian kita mau ke maksimal. By changing variable cell-nya yaitu yang price. Nah, di sini udah ada ketentuannya nih teman-teman. Jadi harganya itu tidak boleh kurang dari 1,5 dolar dan tidak boleh lebih dari 2,5 dolar. Makanya sebentar ini saya review dulu. Ini tadi set objeknya adalah profit, kemudian changingnya adalah price. Nah, ini kita add cell reference-nya yang pertama yaitu pilih yang ini, price ini. Ini kita tidak boleh kurang, berarti harus lebih dari sama dengan, kemudian no, salah. Oke, maaf sebentar. Maaf sebelumnya, jadi asal referensinya yaitu yang price ini harus lebih dari sama dengan yang constraint, pilih yang low price ini. Jadi harganya itu harus lebih dari 1,5. Kemudian kita add. Kemudian yang kedua adalah price. Tidak boleh dari, berarti harus kurang dari sama dengan yang constraint, kita pilih yang high price ini. Nah, udah. Jika udah kita add, kalau udah kita pilih yang close karena udah nggak ada lagi. Kemudian mana ini? Nah, udah muncul. Kemudian kalau udah kita langsung ke solve aja. Ini biarin jadi originalnya. Kita solve dan ini kita oke. Nah, ini udah ketemu nih teman-teman untuk profit yang paling maksimal. Jadi profit paling maksimal yang bisa kita dapatkan adalah 56,24 dolar dengan harga 2,04 dolar gitu teman-teman. Nah, sekarang adalah materi kita yang terakhir yaitu mengenai conjoint analysis. Nah, di sini udah ada data yaitu seperti merek mobil, yaitu ada Avanza Veloz, Rush, Innova, kemudian juga ada warna hitam, putih, silver, dan transmisinya yaitu antara manual atau matic. Nah, di conjoint analysis ini kita akan mengetahui kombinasi seperti apa sih yang lebih disukai oleh para konsumen gitu. Jadi langsung aja kita buka di bagian SPSS-nya. Nah, sekarang kita udah buka SPSS-nya, kemudian kita bisa langsung bikin folder. Oh ya, bentar, ini kita ke bagian sini, bagian data dokumen. Nah, di sini kalian bisa bikin folder baru dulu. Untuk nanti nyimpan filenya, kita bikin folder dinamai dengan conjoint analysis. Kayaknya underscore ya teman-teman, jangan pakai spasi. Nah, kalau udah ini diingat-ingat namanya, jangan sampai ada typo. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, kalau udah, kita pilih ke data, pilih yang orthogonal design, kemudian pilih yang generate. Nah, di sini udah ada dialog itu, ada faktor name, faktor label, dan kawan-kawannya. Untuk yang pertama, faktor name kan tadi di Excel itu kan dia ada nih nama merek, warna, transmisi kayak gitu tuh. Ini kita masukin di SPSS. Jadi yang pertama faktor namanya itu ditulis dengan merek. Kemudian faktor labelnya adalah merek spasi mobil. Nah, ini jangan sampai typo ya teman-teman. Ntar kalau udah bisa langsung di-add. Kemudian adalah warna. Faktor labelnya adalah warna spasi mobil. Kemudian kalau udah di-add,
Kemudian yang ketiga adalah transmisi. Faktor labelnya adalah transmisi mobil. Udah di add. Nah, kalau udah, ini kita klik aja satu persatu, mulai dari merek. Kita klik yang define values. Nah, ini kan tadi merek mobilnya tuh ada 3 ya teman-teman. Itu ada Avanza Veloz, Rush, sama Innova. Ini ditulis satu-satu. Yang pertama adalah Avanza Veloz. Udah nggak ya tulisannya? Oh iya, kedua Rush. Kemudian yang ketiga ada Innova. Nah, kalau udah diklik continue. Kayak gitu. Kemudian yang warna juga kita klik. Kemudian kita define values. Nah, warnanya ada 3 juga tadi. Apa aja tadi warnanya ya? Tadi itu warnanya ada hitam, putih, dan silver. Tulis hitam. Kemudian tulis putih. Dan terakhir ada silver. Kalau udah di continue. Terus yang transmisi juga sama, kita klik, kemudian kita pilih define values. Yang pertama tadi ada manual dulu. Yang pertama adalah manual. Dan yang kedua adalah manual. Kemudian kita continue juga. Terus kalau udah nanti kita pilih ini yang di data file ini kita pilih yang create new data file yang ini kita centang. Kemudian kita pilih yang file. Nah, di sini kita harus simpan dulu. Bukan ini jadi. Nah, pilih yang di dokumen. Nah, ini kita simpan di file kita tadi. Kita tadi kan udah bikin folder baru ya. Nah, kita simpan di situ. Ini kita namai dengan stimuli underscore mobil. Stimuli underscore mobil. Nah, ini jangan sampai tipe ya teman-teman. Kemudian kita save. Kemudian kalau udah kita klik OK. Dan akan muncul output seperti ini. Nah, kalau udah nanti outputnya kita close saja nggak apa-apa. Terus kita back ke data. Terus kita pilih yang ini tadi. Nah, ini diklik 2. Kita buka lagi datanya. Oke, apakah selesai masih aman? Oke, seperti aman. Jadi kita buka lagi ya teman-teman datanya yang stimuli mobil. Nah, itu nanti habis itu kalau udah kita buka ke data view. Udah data view, kemudian kita pilih yang variable view. Nah, di variable view ini desimal yang bagian ini kan 222 ya. Nah, yang 2 ini kita ganti aja jadi 0. Kalau udah ganti 0, balik lagi ke data view. Nah, di sini udah nggak ada desimal, jadi langsung angka. Kayak gitu, kemudian kalau udah kita copy paste. Yang ini semua kita copy ke bagian Excel tadi. Di sini. Nah, ini biar nggak bingung, ini kita kasih nama aja seperti tadi ada merek, kemudian ini adalah warna, dan di sini adalah transmisi. Nah, habis itu udah, kemudian kita ke sheet yang stimuli. Nah, di sini kita mendeskripsikan stimulinya. Jadi, kan tadi kan ini udah ada angka 3, 3, 1 nih ya. 3, 3, 1. Nah, merek nomor 3 itu apa? Oh, ternyata Innova. Warna nomor 3 itu apa? Oh, silver. Transmisi yang pertama itu apa? Oh, manual. Kan kalau gitu kita ketik satu-satu jadi lama ya teman-teman ya. Jadi kita langsung pakai rumus yang namanya VLOOKUP. Tuh lah itu. Ini caranya adalah
Nah, ini langsung masukin aja rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, ini yaitu yang pertama adalah lookup value. Lookup value-nya yang ini tadi yang merek, yang angka 3 ini kita klik. Kemudian titik koma, tergantung di device kalian masing-masing itu titik 2 atau titik koma. Kemudian tabel array. Oh iya, tadi di sini udah dibikin tabel sih ya. Sebentar, ini nama tabelnya adalah merek. Nah, kita klik aja. Kemudian titik koma, angka 2. Kenapa angka 2? Karena nanti aku jelasin. Kemudian titik koma 0 tutup kurung enter. Nah, udah muncul nih Nova. Kemudian langsung drag aja ke bawah. Tada, udah datang. Udah jadi deh yang merek. Kenapa? Oh iya, ya tadi kan udah ada tabelnya. Jadi kalau buat VLOOKUP itu kita harus bikin nama tabelnya dulu teman-teman. Nah, di sini udah ada nama merek ini. Nah, itu udah ada nama mereknya. Terus kemudian kenapa angka 2? Itu karena kan di bagian kolom ini sama ini. Yang pertama tuh kan tadi ada angka, kemudian sebelahnya di kolom sebelahnya tuh baru namanya, mereknya yaitu Avanza Veloz. Nah, itu kenapa kita kasih angka 2 kayak gitu. Terus lanjut lagi yang di selanjutnya itu yang warna sama seperti tadi, yaitu sama dengan kemudian VLOOKUP. Kemudian kita pilih level, pilih yang ini, yang warna mana ini. Kemudian titik koma, nama tabelnya tadi juga udah saya bikin warna gini. Kemudian titik koma 2,0 kurung enter. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita drag aja ke bawah. Kemudian habis itu udah kita lanjut ke yang transmisinya, sama rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian back to level, ini diklik yang satu ini. Kemudian titik koma, nama tabelnya adalah transmisi. Kemudian titik koma 2,0 kurung enter. Nah, ini juga tinggal kita drag ke bawah. Nah, kalau udah kita lanjut lagi. Nah, ini kan udah semua, kita lanjut lagi kan. Nah, ini tuh kayak kita udah nemuin nih kombinasi untuk preferensi konsumen. Nah, nanti kombinasi ini bisa kita jadiin bahan untuk dibagiin ke konsumer lewat kuesioner kayak gitu. Nah, tapi kita nggak usah bikin kuesioner karena emang saya udah ada datanya, yaitu yang hasil kuesioner preferensi ini. Nah, ini udah ada 24 responden. Ini nanti kita copy aja dari angka ini, nggak usah pakai ID-nya. Kita copy semuanya. Copy, kemudian kita paste di SPSS. Nah, ini kan tadi udah ini ya. Ini kita bikin file baru, yaitu file, kemudian new data. Nah, di sini kita bisa copy. Ctrl V. Nah, udah ini, kemudian habis itu kita langsung lihat ke variable view-nya. Nah, di bagian variable view ini kita rubah namanya. Ini nama ini yang pertama itu ada responden. Lihat besar kecilnya ya teman-teman, jangan sampai tipu. Soalnya ini soalnya nanti ada coding-codingan, jadi kalau ada tipu gitu mungkin rada susah nanti kalau codingannya. Kemudian habis responden lanjut ke P1, ini juga P2, ini P3, ini P4 hingga P9 dinamainnya. P5, P6, P7, P8, dan yang terakhir P9. Nah, kalau udah kita bikin kayak gini nih, kemudian kita back to data view, kemudian kita file, jadi kita simpan dulu, kita save as ke tadi ya, ini tadi udah masuk ke filenya yang tadi, jangan beda-beda folder, jadi satuin folder aja. Terus kita save dengan nama preferensi konsumen, preferensi underscore konsumen. Nah, kayak gitu. Kemudian klik save.
Nah, kalau udah, habis itu kita akan melakukan yang namanya conjoin analyze. Nah, ini kita pilih lagi filenya, kita file, kemudian new, kemudian pilih yang syntax ini. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Ini kita akan mulai coding, yaitu yang pertama kita ketik conjoin analysis. Conjoin conjoin plan maksudnya. Kemudian sama dengan itu nggak usah pakai spasi. Nah, ini baru habis sama dengan baru di spasi, dan jangan lupa dikasih petik satu. Nah, ini selanjutnya adalah kita tulis atau kita copy lokasi di mana kita menyimpan tadi, yang pertama tadi itu. Kita langsung buka ke data, kemudian kita pilih yang stimuli mobil. Ini kan yang di copy adalah tempat di mana kita nyimpan. Ini langsung klik kanan, pilih yang properties. Nah, di sini ada location, ini kita copy aja biar nanti nggak salah juga kan. Terus kita copy, terus habis itu kalau udah kita balik ke sini. Nah, ini kalau udah kita paste. Nah, kalau udah kita paste, habis itu kita garis miring, kita ketik nama filenya tadi biar nggak typo ya teman-teman, jadi lebih baik copy paste aja. Terus udah Ctrl V, kemudian ketik titik dan stuff, itu bentuk filenya. Kemudian abis itu jangan lupa tanda petik. Nah, kalau udah hitam kayak gini berarti udah benar. Kemudian yang nomor 2 adalah garis miring data sama dengan kemudian spasi tanda petik, yaitu adalah copy lokasi, atau kalau kalian mau ngetik juga nggak apa-apa, lokasi file dari preferensi konsumen. Seperti tadi kita buka foldernya, kemudian preferensi konsumen, kita klik kanan, pilih yang properties, kemudian kita copy yang locationnya ini. Copy, kemudian kita paste ke sini. Kemudian kita garis miring lagi dan kasih namanya biar nggak salah semuanya, paste aja. Copy, ini dipaste, kemudian dikasih juga staffnya ini, staff. Kemudian jangan lupa dipetik. Kemudian kalau udah di enter, garis miring, skor, kemudian sama dengan ketik P1 to P9. Nah, terus kalau udah pilih yang garis di enter lagi, garis miring, habis score itu ada subject. Kemudian sama dengan, kemudian ketik responden. Nah, ini dilihat nih besar kecilnya tulisannya, jadi jangan sampai beda sih kayak gitu. Terus di enter lagi garis miring, terus kemudian pilih faktor, ketik factors, kemudian sama dengan, kemudian ketik merek, warna, dan transmisi. Nah, ini jadi jangan ada typo maupun besar kecilnya, jadi harus sama semua dari awal tadi ya teman-teman. Kemudian kita enter lagi, kemudian garis miring, kemudian kita ketik print, kemudian sama dengan ketik all. Nah, kalau udah ini kita simpan dulu filenya ini, save as, disatuin sama tadi, sama yang file kita tadi, jadi satu folder. Itu namanya adalah kode underscore mobil. Nah, kalau udah kita save, kita bisa mulai ke run, yaitu ada di atas ini, run, kemudian di all. Oke, sebentar ya teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan. Nah, kalau udah di run all tadi hasilnya akan seperti ini.
Nah, hasilnya akan seperti ini tadi. Ini height-nya. Nah, di sini udah terlihat output-nya ya, teman-teman. Di sini ada banyak sekali, ada subjek 1, 2, 3, sampai subjek ke 24 karena kita menggunakan 24 responden. Nah, di sini kita lihat yang paling bawah yaitu overall statistik. Nah, di overall statistik ini kita bisa lihat semuanya jadi kayak rangkuman dari subjek pertama hingga ke terakhir. Nah, dilihat di tabel utilities ini. Kan di sini udah ada nih mereknya, ada Avanza Veloz, Rush, Innova, warnanya hitam, putih, silver, transmisi manual, dan matic. Nah, di sini kelihatan nih dari konsumen itu kelihatan merek apa yang paling mereka sukai, yaitu ada di Rush dengan angka 179. Nah, kemudian sebentar. Nah, habis itu kemudian maaf, nah ini maaf tadi sedikit lama nih cari drawnya nih. Udah oke, udah. Jadi di sini kelihatan ya teman-teman, merek apa yang paling konsumen sukai, itu ada di Rush dan ada di Rush. Kemudian untuk warnanya yang paling konsumen suka ternyata adalah warna hitam, dan untuk transmisinya ternyata yang paling disukai adalah matic. Jadi kesimpulannya adalah konsumen itu paling suka mobil merek Rush dengan kombinasi warna hitam dan transmisi yang matic. Nah, nanti kita bisa menyediakan stok atau kita bisa memproduksi mobil itu lebih banyak lagi karena ternyata emang itu yang disukai oleh konsumen. Kayak gitu. Nah, kemudian turun ke important values-nya. Nah, di sini juga dilihat ternyata yang paling menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih atau membeli mobil itu ternyata adalah dari warnanya. Nih, karena yang paling besar angkanya itu adalah warna, jadi terlihat ternyata konsumen tuh kalau mau beli mobil tuh dilihat warnanya, bukan mereknya, bukan transmisinya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah korelasinya. Di sini terlihat bahwasanya korelasi antara Pearson dan Kendall-Stowe itu di bawah dari 0,05. Nah, itu tandanya adalah data yang kita gunakan itu udah valid dan signifikan sehingga tidak bias datanya. Begitu teman-teman semuanya. Jadi itu adalah kombinasi, semuanya adalah tutor dari saya mengenai Excel dan penggunaan SPSS untuk analisis ke depannya. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.